Dak, atau yang berarti gunung, ialah kisah 4 orang tentara penjaga perbatasan di sebuah gunung, di mana konflik dengan satu gerombolan bersenjata mengharuskan mereka bertahan mati-matian ketika kabin mereka dikepung oleh puluhan musuh. Dan seiring film, korban mulai jatuh dari keempat serdadu ini. Masih pertempuran, seorang letnan bernama Yasar Demir tampak terluka dan bersandar di tembok sambil memastikan semua bawahannya tetap waspada terhadap serangan selanjutnya. Sementara itu dari luar, meluncur naik gerombolan bersenjata. 10, 15, 20 orang berusaha mengepung rapat persembunyian mereka. Dan kemungkinan masih terus bertambah memastikan para serdadu yang bersembunyi ini tak bisa kabur. Sementara dari kontak radio, bantuan pasukan baru bisa tiba di lokasi mereka dalam waktu paling cepat 4-5 jam berikutnya. Ini seakan memastikan pada mereka jika keempat orang ini benar-benar sendirian di kabin atas gunung ini. Dan mereka ini ialah Letnan Yasar, Sersan Kemal, Sersan August, dan Bekir. Kondisi ini diperparah dengan August dan Bekir yang tak membawa senjata sama sekali. Karena memang awalnya mereka ke puncak gunung hanya untuk mereparasi antena komunikasi. Dan August sendiri hanya pemuda yang kena wajib militer selama 5 bulan, yang jelasnya tanpa memiliki pengalaman bertempur sama sekali. Dengan sigap Letnan Yasar mengatur rute kabur mereka berempat, yang harus menuju ke area yang disebut Taring Serigala sejauh 2 km di timur, agar kawan-kawan mereka, yaitu pasukan Baret Merah Turki, bisa menjemput dan menyelamatkan mereka. Untuk persiapan melarikan diri ini, August diberi senjata milik Sersan Kemal dan Bekir sendiri kebagian membawa radio. Berikutnya Kemal dan Bekir ini diperintahkan segera untuk turun secepatnya, karena para penyergapnya kini hanya berjarak 100 meter dari kabin ini. Sedangkan Letnan Yasar dan August memberi tembakan perlindungan dari jendela kabin. Tapi rupanya gerombolan penyergap mereka membawa seorang sniper. Sontak saja, di luar sendiri sniper yang pada posisi tersembunyinya ini juga berhasil mengenai Sersan Kemal. Merasa nyawanya sudah tak mungkin tertolong lagi, Letnan Yasar lebih memilih tinggal di kabin dan memerintahkan August untuk segera menyusul Kemal dan Bekir meluncur turun. Kemal sendiri yang sudah melihat August berhasil menyusul dirinya akhirnya juga memilih untuk menumbalkan dirinya sendiri, yang nyata-nyata sudah tak bisa berjalan lagi. Di bawah, August akhirnya bertemu dengan Bekir dan segera menerima kontak dari markas pusat, yang sayangnya pesan dari markas ini terputus-putus akibat buruknya sinyal di pegunungan, membuat August dan Bekir, dua serdadu tanggung ini semakin kebingungan. Namun August meyakini jika mereka harus naik kembali ke kabin mereka untuk melanjutkan perbaikan antena. Tapi menurut Bekir, mereka harus ke Taring Serigala secepatnya sesuai perintah Letnan Yasar. Namun para pengejar mereka sudah hampir sampai di lokasi kedua orang ini. Bekir memutuskan untuk bertahan sementara dan melakukan perlawanan sebisanya, tapi tidak dengan August. Doi secepatnya naik kembali berusaha ke lokasi kabin antena. Selanjutnya lagi-lagi kita diajak flashback saat August masih bersama keluarganya di Istanbul. Pada dasarnya tak ada yang setuju dengan August untuk mengikuti wajib militer, karena orang tua August sanggup membayar kompensasi agar anak mereka tak menjadi tentara dan mempertaruhkan nyawa. Tapi menurut August sendiri, wajib militer ini hanya berlangsung 5 bulan dan dirinya tak mungkin terlibat pertempuran yang membahayakan. Saat ini August sudah naik kembali ke lokasi yang doi yakini sebagai perintah dari markas dan hampir mencapai kabin antena. Dari kejauhan terdengar rentet tembakan yang sangat mengkhawatirkannya. Dirinya takut jika Bekir sudah terkepung dan tewas secara sia-sia.
Tapi Bekir sendiri di posisinya yang sekarang terpaksa menyerah karena kehabisan amunisi dan segera mengubur senapannya. Untuk selanjutnya Doi pun berdoa semampunya dan sebisanya melihat dua penyerbu menuju ke tempatnya dan flashback kembali saat August berada di mesnya, berusaha meminta Bekir untuk memastikan musik yang diputarnya keras di tengah malam ini. Tapi Bekir ialah Bekir dan mereka berdua pun malah terlibat perdebatan dan berakhir dengan perkelahian. Untuk keesokan harinya keduanya pun dipanggil dan dimarahi langsung oleh Letnan Yasar. Balik ke gunung salju ini di mana Bekir sudah benar-benar takluk dan kedua musuhnya ini bersiap melakukan eksekusi. Tapi secara tiba-tiba August memutuskan untuk kembali menyelamatkan rekannya. Instingnya ternyata benar. Doi paham betul bahwa Bekir sama-sama amatirnya dalam berperang, namun Bekir jauh lebih sembrono daripada dirinya. Bekir pun akhirnya kembali mengambil senapannya dan segera berlari ke atas menyusul August. Keduanya lantas berjalan di gunung yang dingin dan sepi ini. Tak ada apa-apa di sini, kecuali cadas bebatuan raksasa dan silaunya hamparan putih salju yang membekukan tulang-tulang mereka. Tapi ketika Bekir membuka mulutnya untuk bercakap-cakap ringan, ejek-mengejek antara keduanya pun langsung terjadi. Kedua pemuda ini memang seperti minyak dan air yang tak bisa disatukan, dan lagi-lagi akhirnya keduanya malah berkelahi. Saat pergumulan di atas salju ini selesai, Bekir langsung mengaku kepada August jika usianya sebenarnya sudah 29 tahun dan dirinya berhasil mangkir selama ini dari wajib militer karena selalu beralasan dirinya dibutuhkan bapaknya yang sudah tua untuk membantunya bekerja. Sampai ketika ibunya meninggal dunia karena sakit parah, ini membuat dirinya putus asa terhadap masa depannya sendiri dan akhirnya mengalah dengan mengikuti wajib militer. Kita pun diajak kembali ke masa lalu saat Bekir menemani ibunya yang sudah sakit. Beliau menasihati Bekir dan bercerita segala kenakalan Bekir di masa kecilnya. Namun ibunya sangat tahu jika anak satu-satunya ini memiliki hati yang sangat lembut dan penyayang di balik wataknya yang keras. Maka dari itu beliau memberi pesan pada Bekir untuk meneruskan hidup secara baik-baik dan segera mencari istri yang cantik dan pintar. Hal yang langsung dilakukan oleh Bekir. Dalam pencarian jodohnya, Bekir pun langsung berusaha berkenalan dengan seorang pramuniaga bernama Daphne. Dan meski Bekir mengisahkan bagaimana dirinya beberapa minggu lagi akan mengikuti wajib militer dan ingin mencurahkan perasaannya pada Daphne yang selama ini hanya sanggup diamatinya dari kejauhan, tapi ternyata Daphne sudah langsung menyatakan jika dirinya tak tertarik terhadap seorang seperti Bekir. Hingga akhirnya datang pemilik toko yang segera mengusir Bekir untuk pergi. Singkat kisah, perjalanan kedua serdadu ini sampai kembali di kabin tower antena yang memang harus segera diperbaiki jika mereka ingin benar-benar selamat. Sementara August masuk ke dalam untuk mengambil kotak peralatan, Bekir dengan radionya berhasil mengkontak pusat dan terhubung langsung dengan Mayor Dogan, yang naasnya memberi kabar jika markas dan beberapa pos militer di bawah sedang diserang habis-habisan. Sedangkan dalam bangunan, August alih-alih langsung memberi peralatan kepada Bekir, lebih memilih menjelajahi segala sudut gedung dan mendengar suara musik secara lirih. Yang setelah dilacaknya, suara ini rupanya datang dari sebuah televisi yang menyala. Tapi aneh, August melihat ada AK tergeletak di sini dan Bekir menceritakan jika antena ini ternyata tidaklah rusak, namun hanya kehilangan salah satu sekringnya. Hal yang membuatnya segera tersadar jika ada sabotase sedang berlangsung kini dan segera beredar masuk ke dalam menyusul sahabatnya. Milisi musuh ini pun tumpas kandas tanpa bekas di tangan si brutal Bekir. Kontak dengan markas pun masih terus terjalin meski kabar yang datang selalu tak mengenakan mereka karena markas tak akan bisa menjemput atau mengirim pasukan bantuan ke puncak gunung ini. Perintahnya kini hanya bertahan dan terus bertahan.
Malam pun tiba dan kedua pemuda yang tetap saling membenci satu sama lain ini terpaksa menghabiskan malam berdua di puncak gunung. Kita lagi-lagi flashback saat August mengobrol santai dengan abangnya yang memarahi August karena adiknya ini dengan jelas memberi kabar ibunya jika dirinya ditempatkan di pegunungan selama 5 bulan menjadi wajib militer. Ini membuat ibunya menjadi sangat khawatir dan bersedih. Untuk selanjutnya August menceritakan jika dirinya sudah tak lagi berpacaran dengan Pelin. Pada tepat tengah malam kontak radio pun masuk, mengaku dari seorang letnan bernama Tumen, dan pasukan bantuan hanya beberapa kilometer saja jaraknya dari kabin antena. Tapi mereka sedang bertempur hebat, dan jika mereka bisa memukul mundur musuh, ini artinya musuh akan segera berlari ke arah kabin August dan Bekir, yang berarti juga menang atau kalahnya pasukan bantuan, August dan Bekir masih akan terjebak di atas pegunungan ini. Pagi pun tiba dan Bekir memberi info jika seluruh fungsi antena dan alat komunikasi lainnya di sini sudah bisa beroperasi dengan maksimal. Tapi untuk amunisi sendiri, kedua serdadu ini mengaku hanya memiliki 5 butir peluru. Dan karena nyatanya tugas sesungguhnya membetulkan antena sudah dilaksanakan, maka markas tak ingin membebani keduanya untuk bertarung lagi, melainkan mereka harus segera ke timur menuju ke Taring Serigala, di mana di area ini setidaknya ada 50 milisi musuh. Maka keduanya pun harus bergerak diam-diam secara siluman, karena 5 peluru melawan 50 milisi bukanlah taktik perang yang apik. Sampai akhirnya datangnya musuh di posisi Letnan Tumen memutus sambungan mereka. Menuju 1 hari di masa yang lalu, karena kesepiannya August menelpon Pelin dan mengungkapkan jika dirinya merindukan Pelin, yang kini memang sudah bukan kekasihnya lagi. Sebelum Sersan Kemal akhirnya datang menghampiri dan mengajaknya keluar untuk minum-minum. Sersan Kemal bercerita jika dirinya telah kehilangan istrinya 3 tahun yang lalu dan selalu menolak untuk ditempatkan bertugas di kota. Dirinya selalu ingin bertugas di pegunungan yang dingin dan beku ini karena menganggap gunung merupakan tempat yang paling dekat dengan langit. Hari masih subuh ketika mereka berdua keluar dan menuruni gunung. Berjalan berdua di kemegahan salju yang seakan tiada akhir ini, sampai tiba-tiba Bekir melihat sesuatu. Tepat di beberapa puluh meter di depannya berdiamlah beberapa milisi musuh. Di kiri dan kanan, terhitung oleh August sendiri jika paling tidak ada 20 serdadu musuh bersenjata lengkap di padang bersalju ini, seakan memang sedang menunggu mereka. August menyarankan untuk segera menggali menyamarkan warna seragam mereka. Tapi belum kelar galian mereka, gerombolan ini segera berjalan menuju posisi keduanya. August pun memerintahkan Bekir untuk masuk ke dalam galian, sementara dirinya sendiri mengambil resiko tinggi untuk bersandar pada bebatuan di area terbuka. Seketika aman, keduanya langsung melanjutkan perjalanan ke timur. Tapi saat Taring Serigala sudah tampak di depan mata, Bekir mengeluh tak kuat lagi berjalan karena saking laparnya. Dan August pun akhirnya menyetujui untuk beristirahat sebentar tanpa mengetahui jika sniper musuh sudah menunggu mereka. Barulah ketika kaki Bekir tertembak, August sadar jika sniper musuh ini tepat berada di bebatuan Taring Serigala, sengaja menunggu mereka selama beberapa hari hanya untuk menghabisi keduanya saat tiba di sini. Untungnya mereka berdua masih didukung oleh derasnya angin gunung dan berhasil bersembunyi dengan telentang di atas bebatuan. Bekir sudah kehilangan banyak darah dan menyuruh August untuk meninggalkannya. Tapi August punya maksud lain. Untungnya nyawa August masih dilindungi karena dirinya hanya tertembak di bagian bahu, bukan luka yang vital, membuat August semakin nekat dan memancing emosi sniper ini. Satu hal yang sangat buruk untuk akurasi seorang sniper, yang akhirnya malah terus-terusan meleset untuk membunuh August. Sampai tiba-tiba Letnan Tugrul Tumen muncul di saat yang sangat tepat dan ajaib. Mati-matian Letnan Tumen menstabilkan kondisi Bekir dan August, sedangkan August sendiri karena luka-lukanya sudah hampir mati akibat kehabisan darah.
Ketika tersadar, August sudah di tempat berbeda dengan Letnan Tumen berada di sampingnya, mengatakan jika nanti malam keluarganya akan datang untuk menjenguknya. Dan temannya Bekir pun juga sudah dirawat dan pada kondisi yang stabil. Meski sayang, Bekir harus pincang seumur hidupnya karena luka di kakinya. Mendengar ini, August pun segera menjenguk Bekir dan berusaha menghiburnya dengan mengatakan tak perlu mengkhawatirkan akan menjadi seorang yang pincang, karena Raja Timur Leng dari Kekaisaran Timurid ialah seorang yang pincang. Dan dengan ini pun film berakhir.